Saya memberikan apresiasi kepada kajian rutin Rebuan ya yang ke-13 telah melaksanakan kegiatan dan awal tahun sebagai proyeksi awal tahun dilaksanakan dengan tema reformasi dan transformasi tata kelola ekosistem logistik nasional dan peran strategis koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salawat tetap salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang, yakni berupa ajaran agama Islam. Yang saya muliakan dan saya banggakan, kanda kita semua, sahabat saya, Ahmad Riza Patria yang juga koordinator presidium KAHMI, Majelis Nasional KAHMI, dan juga kanda Manimbang, Sekjen Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI. Dan juga tidak lupa juga sahabat saya yang memang sangat aktif sekali dan sangat luar biasa menggelar kegiatan diskusi Rebuan KAHMI yang dilaksanakan oleh kajian rutin ya Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI, yaitu Dr. Lukman Malanuang. Dan juga saya berikan penghormatan juga kepada Ibu Anita Aryani ya yang juga sebagai moderator. Baik, dalam kesempatan ini juga hadir M. Riza Adamanik ya, Adamanik MSI, PhD yang juga akan memaparkan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya sebagai ketua komite pernah menerima undangan permohonan audiensi dari beberapa rombongan, salah satunya adalah induk koperasi TKBM yang datang ke Komite 1 pada saat itu ke DPD RI, namun saya mewakili ketua hadir di DPD RI pada tanggal 23 Desember 2021. Persoalan yang dilaporkan kepada kami dan hari ini kita sudah mempelajari persoalan dan keluhan dari teman-teman yang berada di pusat ya pengurus induk koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan atau yang kita kenal dengan TKBM, itu melaporkan persoalan-persoalan yang kami anggap ini menjadi persoalan bangsa yang sangat luar biasa. Dan ini juga menjadi sebuah catatan untuk diskusi kita pada siang hari ini agar menjadi sebuah perhatian publik yang harus lebih serius menanggapi persoalan kebijakan negara yang tentunya harus memberikan kesejahteraan dan jaminan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang ya, khususnya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam pasal koperasi juga negara sebenarnya menjamin adanya kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi Pancasila yang kita kenal hari ini yaitu koperasi. Nah, sebagaimana saat ini memang setelah kita pelajari dan kita analisis masukan dan juga analisis dari staf ahli yang ada di Komite 1, kita merespon beberapa hal terkait dengan isu pada hari ini, yaitu pertama bahwa yang dilaporkan oleh induk koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan ya yang pada saat itu dipimpin oleh ketua langsung yaitu Muhammad Nasir mengatakan bahwa akan ada rencana penerbitan peraturan presiden tentang pengalih kelolaan TKBM di pelabuhan ke Badan Usaha Pelabuhan BUP dan perusahaan bongkar muat. Artinya ada pergeseran pengelolaan selama ini yang dikelola oleh koperasi ini berpindah kepada perusahaan bongkar muat. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan bongkar muat ini adalah perusahaan milik negara atau perusahaan swasta yang dikontrakkan selama periode tahun tertentu, apakah 20 tahun, apakah itu 25 tahun, dan ini memberikan anggaran ya, menggeser anggaran yang selama ini dikelola oleh koperasi kemudian diserahkan kepada perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan siapa yang akan melaksanakan itu? Apakah perusahaan swasta? Jika perusahaan swasta, apakah perusahaan swasta itu berpengalaman di dalam melakukan hal seperti itu? Jadi sebenarnya saya dan kami menilai ada 3 konteks persoalan yang berbeda di sini, dan ini tentunya
akan mencari solusi seperti apa yang akan kita tawarkan kepada teman-teman koperasi ya tenaga kerja bongkar muat. Yang pertama adalah adanya komitmen dari pemerintah Republik Indonesia ya pada saat ini, yaitu Bapak Presiden ya Jokowi, yang membentuk tim nasional. Dan tim nasional ini dikoordinasikan oleh 5 kementerian dan 5 lembaga negara, dan itu kita apresiasi sebagai sebuah langkah negara ya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya korupsi dan sebagainya. Nah, namun di sisi lain juga meningkatkan pendapatan penerimaan negara dari persoalan-persoalan yang selama ini menjadi konsentrasi pemerintah. Saya ingin menjelaskan bahwa menurut data pemerintah sendiri itu terdapat data Asosiasi Logistik Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan biaya logistik di Indonesia sebesar 26,4% dari total produk domestik bruto atau PDB. Dan ini tergolong biaya logistik yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Memang kita lihat banyak sekali kasus-kasus ya, karena ini terkait dengan persoalan hukum dan itu menyangkut dengan Komite 1. Kami menjelaskan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, nah Indonesia ini termasuk peringkat terendah di Logistic Performance Index yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2018, di mana Indonesia berada di ranking 46 dari 160 negara. Nah, ini menjadi konsentrasi serius oleh pemerintah, akhirnya membuat sebuah upaya ya, bagaimana pencegahan hilangnya uang negara dan juga bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengatasi persoalan logistik performance index yang sangat rendah tadinya, termasuk dengan biaya logistik yang sangat tinggi. Nah, ini satu persoalan. Jadi persoalan ini tentunya saya pikir semua mengapresiasi, termasuk kami di DPD RI, termasuk juga koperasi induk ya, tenaga kerja bongkar muat. Jadi melihat menurut argumentasi yang diberikan kepada kami juga, Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat juga mengapresiasi ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, dan mendukung bahkan ada upaya pemerintah untuk pencegahan korupsi di daerah pelabuhan, kemudian berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan sebagainya. Nah, oleh karena itu persoalan-persoalan yang muncul menurut pemerintah ya melalui Stranas PK ini yang disingkat dengan Stranas PK atau Kesekretariatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang langsung dipimpin oleh KPK. Nah, itu mengkaji biaya tinggi logistik di Indonesia itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya di kawasan pelabuhan yang ada di Indonesia itu adanya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih, termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Nah, ini jelas KPK mengclear ya dan menggarisbawahi persoalan tingginya biaya logistik itu disebabkan oleh birokrasi dan layanan public service yang ada di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi, dan itu tumpang tindih menurut pemerintah, menurut Stranas PK, dan termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Artinya dalam hal manajemen yang sudah ada itu bukan hanya satu institusi yang terlibat, tapi institusi-institusi pemerintah lainnya juga terlibat. Nah, ini dilakukan efisiensi sehingga lahirlah yang disebut dengan tim nasional ini yang dikoordinasi oleh 5 kementerian, satu dari Eselon 1 ya, dari 5 kementerian atau lembaga. Nah, itu saat ini sudah berjalan dari tahun 2018 melalui Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018. Nah, ini terdiri dari KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian PAN, RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini lembaga ini salah satunya adalah mengkaji terkait dengan tingginya logistik yang ada di pelabuhan dan sebagainya. Nah, persoalan yang muncul yang kedua bukan hanya masalah birokrasi dan layanan di pelabuhan laut, namun juga adanya indikasi praktek suap karena pelayanan yang tidak berbasis pada sistem informasi teknologi. Nah, artinya dengan adanya praktek yang sangat complicated, tumpang tindih, kemudian pelayanan dan birokrasi yang sangat berbelit, dengan ditambah lagi dengan teknologi informasi sistem informasi teknologi yang masih manual, pemerintah melihat bahwa adanya praktek suap yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Oleh karena itu
yang terjadi adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses operasionalnya. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP karena sistem yang manual pada beberapa titik. Nah, ini sebenarnya persoalan bangsa Indonesia yang sangat complicated. Saya ingin katakan persoalan ini bukan hanya terjadi di pelabuhan, tapi juga terjadi di bandara-bandara, di terminal, terjadi juga di banyak tempat-tempat lainnya yang masih manual. Bahkan kalau kita mau pergi ke menyeberang juga itu juga banyak yang manual. Karena apa? Sistem informasi kita itu masih sangat belum menyentuh terhadap pelayanan publik dan sebagainya. Itu bukan hanya terjadi di pelabuhan dan sebagainya. Saya ingin klarifikasi. Tapi semua banyak sekali sektor pemerintahan yang sebenarnya sudah kita kritik, bahkan kami dari DPD RI sebenarnya melalui adanya persoalan ini kita sedang menciptakan sistem pemerintahan digital, RUU pemerintahan digital. Supaya apa? Supaya semuanya terdigitalisasi secara masif dan itu bisa terbuka secara umum dan itu bisa diakses, adanya transparansi, akuntabilitas, dan yang sangat penting adalah terkait dengan pentingnya sistem digitalisasi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, apalagi kita berada di dalam poros maritim dunia dan sebagainya. Kemudian juga persoalan lainnya itu adalah ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan itu terkait dengan pelabuhan. Misalkan masih ditemukan otoritas pelabuhan ya dan kesyah bandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi Inarpornet dalam pemberian layanan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa pelabuhan tidak terlaporkan ke dalam sistem ya. Oleh karena itu masih ditemukan pemberian layanan jasa pelabuhan yang tidak direkam ke dalam sistem manual dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa. Dan yang ketiga, masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa, tapi juga merugikan tenaga kerja bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pelayanan jasa bongkar muat. Masih diketemukan layanan jasa kepelabuhan yang belum terintegrasi satu sama lain. Nah, ini menunjukkan Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan persoalan ini ya, salah satunya adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah. Saya nggak tahu ini sebenarnya dari 5 kelembagaan, lembaga mana yang mengusulkan ya agar adanya mohon maaf, surat keputusan bersama menteri ya. Sebelumnya ada surat keputusan Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan ya, nomor IM .2/601/P/HB/89 ya. Itu tertanggal 4 Juli dan sebagainya, peraturan pemerintah juga. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya persoalan hari ini ya, termasuk kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Nah, itu terkait dengan pembinaan dan penataan koperasi tenaga kerja bongkar muat TKBM di pelabuhan. Jadi sebenarnya persoalannya adalah ketika pemerintah menganggap ini penting dan perlunya ada digitalisasi, namun muncul persoalan yang kedua, yaitu adalah upaya yang dilakukan. Saya tidak tahu ini dari kementerian mana yang mengusulkan. Nah, ada upaya untuk menggeser bahkan menghapuskan koperasi tenaga kerja bongkar muat itu sendiri yang ada di pelabuhan, karena ini dianggap TKBM ini adalah salah satu faktor yang menghambat tadi, yang menjadi faktor penyebab. Saya akan klarifikasi dan saya akan buktikan seperti apa temuan DPD terkait dengan apa yang disampaikan oleh informasi publik saat ini. Oleh karena itu salah satunya adalah penghapusan ya kesepakatan, pembatalan kesepakatan bersama ini adalah upaya untuk menggeser upaya agar terjadi transparansi, agar terjadi penerimaan negara lebih baik dan sebagainya. Ini logika yang menurut saya dipaksakan. Satu sisi kita mendukung sangat baik, tapi di sisi lain ya dicari kambing hitam ini. Siapa yang mengakibatkan penerimaan negara ini sehingga turun di pelabuhan dan sebagainya. Sehingga asumsi publik melihat bahwa TKBM inilah yang menjadi
faktor penyebab terjadinya rendahnya penerimaan negara dan sebagainya. Oleh karena itu, ya negara juga harus melihat secara objektif dan negara harus hadir di sana gitu loh. Induk koperasi TKBM pelabuhan itu ada 110 primer koperasi di pelabuhan gitu. Dengan kurang lebih sekitar 60.373 orang tenaga kerja warga Indonesia, rakyat Indonesia, citizen ya yang dilindungi oleh konstitusi, dan hari ini dia terancam dengan adanya upaya-upaya yang sebenarnya kalau kebijakan yang dilakukan oleh negara salah, pemerintah salah, ya ini yang akan terjadi adalah akan hilangnya pekerjaan dan juga hilangnya eksistensi ekonomi Pancasila kita yang dikenal dengan pendekatan koperasi itu menjadi taruhan. Jadi ini menurut saya ya, kalau ini dilakukan upaya-upaya dengan cara meningkatkan penerimaan negara, adanya transparansi, adanya digital teknologi, saya dari DPD sangat mendukung 1000% kepada yang dilakukan oleh pemerintah. Namun persoalan kedua adalah apa kajian yang mengakibatkan penerimaan negara itu turun. Jadi kita harus melihat secara objektif, mendalam, dan seperti apa persoalan-persoalan dan sebagainya. Oleh karena itu saya melihat bahwa masih ditemukan otoritas pelabuhan dan kesehatan bandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi, ya berarti harus dilakukan digitalisasi yang ada di pelabuhan-pelabuhan. Nah, apakah selama ini koperasi induk ini memiliki kelemahan? Saya pikir semua juga mengalami kelemahan gitu. Sebagai contoh, ketika munculnya revolusi industri 4.0, munculnya generasi milenial, pegawai negeri direkrut semuanya anak-anak muda yang sangat familiar dengan teknologi informasi. Mereka tahu internet. Nah, kementerian yang selama ini diisi oleh orang-orang yang usianya sangat senior ya, kemudian diganti dengan adanya regenerasi dengan penerimaan pegawai-pegawai yang sangat familiar dengan teknologi, akhirnya terjadi sinkronisasi di situ. Terjadi penyesuaian gitu. Bukan kelompok tuanya ini atau kelompok seniornya itu karena mereka tidak paham teknologi, mereka tidak paham internet, akhirnya mereka harus disingkirkan dan digeser. Ini kan pendekatan yang tidak wise gitu. Sama seperti kejadian hari ini gitu loh. Ini juga harus dipraktekkan kalau negara pernah mempraktekkan bagaimana adanya informasi menggeser sistem manual menjadi sistem digital. Nah, ini juga harus dilihat dengan pendekatan koperasi itu sendiri. Bukankah 63.000 manusia yang hari ini berada di dalam koperasi itu juga bisa diselamatkan dengan ditingkatkan capacity building mereka, pemahaman mereka terhadap digitalisasi, di training mereka bagaimana mereka menyesuaikan dengan sistem yang baru. Jadi kita tidak menggunakan outsourcing misalkan atau perusahaan swasta yang akan menggantikan posisi ini gitu. Nah, ini akan berbahaya menurut saya gitu. Memang di negara-negara lain seperti Singapura dan sebagainya, itu di pelabuhan-pelabuhan itu dilakukan sistemnya adalah perusahaan-perusahaan swasta, outsourcing atau pihak ketiga gitu. Kenapa? Karena sistem mereka bukan sistem ekonomi Pancasila, bukan ekonomi kerakyatan, mereka kapitalistik. Negara-negara yang menerapkan sistem kapitalistik cenderung mereka meng-hire dan menggunakan pihak ketiga untuk mengorganize dan memanage hal-hal seperti ini gitu. Dan itu semuanya normatif bagi negara-negara yang menggunakan sistem kapitalistik. Tapi kembali lagi, Republik kita ini menggunakan sistem Pancasila dan jelas koperasi adalah inti dari ekonomi Pancasila. Nah, jadi kalau koperasinya itu dihilangkan, dibubarkan, diganti dengan perusahaan, ya, pertanyaannya perusahaan ini punya siapa? Ya, apakah ada terlibat ya? Ada indikasi keterlibatan pemilik perusahaan ini dengan yang ingin melahirkan ini atau menghapuskan SK ini gitu. Nah, saya juga akan berbicara sama KPK gitu, agar KPK juga membantu ya menyelamatkan koperasi-koperasi ini gitu. Kalau mereka misalkan terindikasi misalkan dengan penyalahgunaan dan sebagainya, ya kita training gitu. Ini kan anak bangsa semua dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu saya berpikir persoalan ini adalah persoalan yang harus kita singkapi secara objektif. Negara harus hadir dengan melakukan transformasi digital, saya sepakat. Dengan peningkatan penerimaan negara, saya sepakat. Dan juga kita meningkatkan potensi kemampuan pelabuhan kita menuju poros maritim, kita sepakat. Tapi di sisi lain adalah
koperasi-koperasi pelabuhan ini adalah stakeholders. Mereka bukan stakeholder saja menurut saya, tapi shareholders, pemilik, owner terhadap bagaimana perputaran ekonomi yang ada di pelabuhan. Oleh karena itu koperasi-koperasi ini harus dikedepankan dan mereka harus benar-benar ditingkatkan. Jadi sebenarnya satu sisi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita apresiasi, tapi di sisi lain adalah TKBM ini juga harus kita perkuat ya, termasuk dengan peraturan menteri yang ada, kerjasama apa namanya yang kita kenal tadi adalah kesepakatan bersama menteri, antar menteri, itu sebenarnya harus dilakukan ulang, harus mengarahkan kepada penguatan koperasi itu sendiri. Kalau itu ingin dihapus ya bukan berarti menggeser kepada perusahaan, tapi adalah memperkuat koperasi dan sebagainya. Jadi saya pikir sebagai pengantar dari saya ya demikian yang sangat penting adalah kita melihat apa yang diperjuangkan oleh teman-teman koperasi tenaga kerja bongkar muat ini adalah suatu hal yang sangat penting dan ini menyangkut kewibawaan negara kita dalam menegakkan ekonomi Pancasila. Kalau ini terjadi artinya sama saja kita mengkhianati Pancasila kita menghilangkan koperasi menjadi bagian dari langkah awal ya yang dilakukan. Apakah ini terindikasi adanya praktek oligarki atau tidak ya, karena ini akan menjadi sebuah pertaruhan besar. Saya ingin katakan induk koperasi di Indonesia itu tersebar di semua sektor. Kalau ini berhasil dibubarkan, siap-siap menerima langkah selanjutnya, induk koperasi lainnya akan segera dihapuskan dari sistem ekonomi kita, dan ini menjadi gerbang dan ini menjadi pertaruhan bagi kita. Kalau itu dilakukan ya kan akan menjadi akan menjadi jurisprudensi bahwa ada kasus koperasi pelabuhan yang sudah dibubarkan, nanti akan muncul koperasi-koperasi misalkan perkebunan, misalkan perdagangan lainnya, koperasi transportasi, itu akan satu-satu akan dibubarkan, akan digeser kepada perusahaan. Jadi artinya upaya pemerintah kita apresiasi ya, kita dukung. Kemudian juga upaya pemerintah dalam komitmen kuat untuk memangkas waktu dan biaya di pelabuhan harus kita berikan dukungan penuh. Tapi di sisi lain adalah penguatan induk koperasi ya, baik di pelabuhan maupun dimanapun itu harus diperkuat karena menjadi sebuah darah ekonomi bangsa Indonesia dan itu diatur oleh konstitusi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.